Oke, thank God it's Friday. Jadi istilahnya kayak Jumat berkah gitu lah ya. Thank God it's Friday. After we've been having quite tough days on the weekdays, setelah kita bersusah payah ya, keringat air mata di hari weekdays, hari kerja Senin sampai Jumat, finally we will be blessed by 2 days off on the weekend. 2 hari libur di akhir pekan. Kalau teman-teman akhir pekan ini mau ngapain, Sis Dice? What are you gonna do this weekend? Sis Dice mau ngapain akhir pekan ini? Maybe I want to stay enjoy at home because my son fe- a little busy in at the school. Oh, I see. Wow. Okay. What about kalau Bro Ahmad Zainal, what are you gonna do this weekend? Mau kemana weekend ini? Ada nggak Bro Ahmad? Mikrofonnya belum nyala Bro Ahmad. Yes. Yeah, what are you gonna do this weekend? Go to I'm go to Indonesia. It's Java. Okay, East Java. What are you gonna do in East Java? Mau ngapain ke Jawa Tengah? Mau weekend. Okay, alright. Jadi akhir pekannya di Jawa Tengah ya. Jauh juga ya berakhir pekan. Alright. Kalau Sis Fitri, Nur Hidayah mau ngapain? What are you gonna do this weekend? Mau ngapain Sis Fitri? Stay at home. Stay at home only. That sounds boring. Why don't you go out? Kenapa nggak keluar? Meeting nanny. Sedih banget. Oke. Gajinya lewat ya. Ini padahal oke, tanggal muda. Alright. That's okay. Ya sih, tapi emang kalau stay di rumah tuh lebih enak, lebih hemat gitu ya. No need to spend money. Kalau Sis Umi Isnawati, what are you gonna do this weekend? Sis Umi mau ngapain? Maybe I'm go to watching a cinema in the bioskop. What movie do you plan to watch? Rencananya mau nonton film apa? The Legend. Okay. What is it about? Tentang apa itu? Kung Fu. Uh, Actor Jackie Chan. Oh, Jackie Chan. He's still Yes. playing in the movie. Wow. That's pretty cool. Wow, sangat keren ya. Ya udah kalau gitu teman-teman, apapun aktivitas teman-teman, minumnya teh botol sosro. Bukan. Apapun aktivitas teman-teman di akhir Sorry. pekan, How semoga. about you? Oh, bro, Al. Oh, thank you for asking. So basically tomorrow I will have nothing to do. I've got only few rescheduled classes, private classes. So jadi mungkin saya bakal stay aja, nggak Wow, kemana-mana. so productive you. Ya, mungkin habis kelas saya mungkin nge-gym, habis nge-gym saya renang, habis renang saya jogging mungkin ya. Habis itu udah gitu. To Tinggal sleep. tidur. Thank Oke. you. Tapi biasanya kalau malam tuh sebelum tidur saya latihan tinju dulu. Biasanya saya sparring sama King Kong kayak. Alright. Ya buat teman-teman semua juga apapun aktivitas teman-teman semoga enjoy ya akhir pekannya bisa recharge energy biar semangat lagi buat menghadapi hari-hari kerja di minggu depan. Buat teman-teman yang berkeluarga selamat berquality time dengan keluarga tercinta. Bermain sama anak dan semuanya gitu ya. Buat yang punya pacar, selamat bermadu kasih, bermalam minggu dengan dia yang tercinta. Dan buat kamu yang masih jomblo, semoga harimu Senin terus. Oke, kita bakal masuk ke today's topic untuk hari ini. Teman-teman kita bahas topik yang lumayan menarik. Dan teman-teman juga nanti kita bakal masuk ke breakout room kedua. Kita lihat di sini teman-teman untuk pembahasan hari ini berkenaan dengan daily activity. Terdiri dari dua kata, daily yang artinya. Harian. Keseharian. Oke, activity artinya. Aktivitas. Daily activity berarti. Aktivitas Sehari-hari. Oke, aktivitas sehari-hari. Dan nanti teman-teman di breakout room, teman-teman bakal diminta untuk bercerita tentang keseharian teman-teman. Udah disiapin? Udah ya. Oke, nanti kita sampaikan di breakout room. Tapi sebelumnya kita pembahasan ini dulu.
Kemudian juga nanti teman-teman ada pembahasan tentang penggunaan present tense. Apa Oke. itu present tense? Kata kerja yang sebuah kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Oke, ada jawaban lain? Kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Oke, ada jawaban lain? Apa Lain. itu present tense? Bukan berarti Kegiatan salah yang ya, dilakukan teman-teman. hari ini. Oke, ada lagi? Mengungkapkan kebenaran umum. Oke, alright. Jadi ada banyak banget ya penggunaan present simple tense. Bisa digunakan untuk menyatakan kebenaran umum, betul. Menyatakan keseharian juga benar. Dan bercerita tentang hari ini. Jadi semuanya benar. Sebenarnya kalau kita bicara soal tense, tense itu ada banyak banget ya teman-teman. Ada berapa yang teman-teman tahu? Ada berapa 16. tense? 16. Ada 16 ya teman-teman. Ada kurang lebih 16 tense rumusnya. Nah, tapi di sini kita akan bahas tentang present tense. Sebenarnya kalau dari tense itu sendiri, based on its definition, tense itu sendiri adalah perubahan kata kerja. Nah, jadi perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan kejadian. Jadi kata kerja itu bentuknya bisa berubah-ubah tergantung dari waktu dan kejadian. Kalau kata kerja bisa berubah-ubah karena waktu dan kejadian, apalagi perasaan doi ke kamu. Asik. Bisa berubah seiring waktu ya teman-teman. Jadi udahlah, jangan berharap sama manusia, berharap sama yang pasti-pasti aja. Oke, teman-teman kita lihat di sini. sama Allah. Betul, berserah diri sama Allah. Karena teman-teman sering banget kita dikecewakan ya, tapi nggak apa-apa. Nggak semuanya itu harus terwujud agar kita tidak lupa caranya bersujud. Wow, wow. Oke, kita lihat di sini teman-teman untuk penggunaan present simple tense. Untuk present simple tense kita gunakan untuk bercerita tentang rutinitas, kebiasaan, fakta, dan kenyataan. Wah, fakta ya. Nah, di sini kita lihat ada contoh-contohnya ya teman-teman. I drink coffee and I smoke too. Ini menyatakan kebiasaan. Sugar is sweet. Gula itu manis. Lebih manis janji politik. Wah, teman-teman. Next ada salt is salty. Garam itu asin. Ini menyatakan fakta ya. I wake up at 6 a.m. and go to work at 8 a.m. Ini menyatakan rutinitas. I love you but you don't love me. Kira-kira ini menyatakan apa teman-teman? Fakta. Fakta. Oke. Perasaan. Waduh, perasaan. Waduh. Nggak salah Kenyataan. sih. Oke. Kenyataan. Nah, ini juga ada yang menarik ya, teman-teman. Apa perbedaannya fakta dan kenyataan? What is the difference between fact and general truth? Fakta. Ada yang bisa jawab? Fakta Bisa. selalu bisa dibuktikan. Oke. Kalau kenyataan Alright, hampir. Yang terjadi bukan sih? Oke. Ada lagi? Ada Fakta, perbedaan. Iya. Apa itu fakta? yang terjadi saat ini Oke. jelas itu sesuatu yang memang kebanyakan orang mempercayai kebenarannya atau mengakui kebenarannya. Oke. Ada jawaban lain? Teman-teman bebas berteori ya. Boleh. Kalau fakta itu sesuatu yang dapat dibuktikan. Oke. Kalau kenyataan itu biasanya dibuktikannya berdasarkan pengalaman atau keadaan yang sudah terjadi. Waduh. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman simpelnya. Kalau fakta itu sudah terbuktikan, secara saintifik itu juga sudah terbuktikan. Misalnya tadi contoh, gula itu manis. Nah, jadi nggak bisa terbantahkan lagi ya. Jadi udah fakta ini. Gula itu emang manis kayak gitu. Salt is salty, garam itu emang asin. Nah, jadi itu fakta. Sementara kalau kenyataan ya udah hanya pernyataan-pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Misalnya seblak adalah makanan terenak sedunia bagi saya. Belum tentu. Karena mungkin bisa jadi ada yang lain gitu ya. Misalnya seblak itu makanan, ada yang bilang seblak itu makanan terenak. Belum tentu. Lebih paling enak tuh makan seblak pakai tangan orang lain. Nah, itu enak banget. Wah, nikmat banget tuh disuapin rasanya. Oke, ini teman-teman kita lihat di sini ada beberapa cara juga untuk pembentukan kalimat dalam penggunaan present simple tense ya nanti. Tapi perlu kita pahami konsep dasarnya. Dalam bahasa Inggris,
kalimat hanya dapat dikatakan kalimat kalau dia punya subject dan Verb. 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 Oke. Apa itu subject? Pelaku. Subjek pronoun. Pelaku. That's right. Subject Orang, adalah pelaku. pelaku. Nah, jadi subjeknya itu boleh orang, boleh bukan orang. Pokoknya subjek adalah pelaku. Kalau verb, apa itu verb? Kata kerja. Kata kerja. kerja. That's Kata right. kerja. Alright, contohnya beri satu contoh kata kerja, Bro Ade. Sebutkan satu contoh kata kerja dalam bahasa Inggris. Oke, sleep. Nice, nice. Sis Virgo, sebutkan satu contoh kata kerja. Menyapu. Oke, sweep, menyapu. Bro Husni, sebutkan 6.371 contoh. Love. Oke, jadi kata kerja itu teman-teman kurang lebih seperti itu ya. Ada run, ada sebagainya, ada minum, makan, tidur. Nah, jadi kalau orang lagi tidur jangan diganggu, itu lagi kerja. Kalau ada kerja yang tidur mulu, ini lagi kerja. Mencuci juga itu termasuk kata kerja ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini untuk kata kerjanya teman-teman, kalau kita bicara soal present simple tense, ada dua bentuk kata kerja yang bakal kita gunakan dalam kalimat ini ketika kita berbicara kalimat positif. Kata kerjanya adalah kata kerja verb 1 dan verb SES. Apa sih maksudnya verb 1, verb SES? Verb 1 ya verb 1, verb yang biasa. Sementara verb SES adalah verb 1 yang ditambahkan S dan ES. Contoh, makan bahasa Inggrisnya. Eat. Berarti verb SES-nya adalah Eat. nah, tinggal tambahkan S saja. Eat. Contoh lagi, membeli bahasa Inggrisnya. Buy. Oke. Kalau verb SES-nya jadinya Buys. buys. That's right. Contoh, ada lagi pergi bahasa Inggrisnya. Go. Go. Verb SES-nya jadinya goes. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di sini ada verb 1, ada verb SES. Ada pilihan pakai verb 1 atau SES. Menentukan pakai verb 1 atau SES dilihat dari subjeknya. That's right. Kalau subjeknya I, pakainya verb 1 atau SES? Verb 1. Verb 1. Oke. Kalau subjeknya kamu, you, verb 1 atau SES? Verb 1. Verb 1. That's right. We, kita, verb 1 atau SES? Verb 1. Oke. Next ada they, mereka, verb 1 atau SES? Verb 1. 1. Alright. Kalau subjeknya she, dia perempuan, pakainya verb 1 atau SES? Verb SES. SES. Oke, verb SES. Kalau subjeknya he, dia laki-laki. Verb Verb SES. SES. Oke, nah jadi contohnya kayak gini aja. Jadi setiap ada kata kerja, tergantung dari subjeknya, teman-teman. Kata kerjanya selalu di verb 1 atau verb SES, tergantung dari subjek. Anggaplah teman-teman mau bilang, saya makan ikan setiap hari. Berarti bahasa Inggrisnya? I eat every day. Oke. Eat fish every day. I eat fish every day. That's right. Selanjutnya teman-teman mau ubah subjeknya. Dia perempuan makan ayam setiap hari. She eats Every day. Oke. Pakainya eat atau eats? Eats. Eats. That's right. Nah, she eats chicken every day. Anggaplah teman-teman mau bilang membeli. Mereka membeli rumahku. Berarti bahasa Inggrisnya? They buy my house. They buy my house. Oke, they buy my house. Ibu saya membeli rumahmu. My mother buys your house. Oke, my mother buys your house. Next, anggaplah teman-teman mau bilang, kita pergi ke sekolah setiap hari Senin. We go to school every day. Monday. Oke, every Monday. That's right. Every Monday. Nah, berarti kalau teman-teman pakainya go, going, atau goes? Go. Oh, alright. Nah, kalau teman-teman subjeknya kita ubah. Bro Husni pergi ke kantor setiap pagi. Berarti? He goes. Husni goes
He goes Go to office every day. Every morning. Okay, every morning. That's right. Every morning. Contoh Setiap lagi Every nih, morning. anggaplah teman-teman mau bilang mengambil bahasa Inggrisnya. Take. Oh, Take, bentuk verb SES-nya Oh. jadinya take. Oh ya, mengambil. takes. That's right. Anggaplah teman-teman mau bilang mereka mengambil uangku. Take My money. Okay. Takes my They money. pakainya take atau takes? Take. Take. Without us. Kalau subjeknya diubah, Bro Diki mengambil uangku, berarti Bro jadinya Diki My money. okay. Bro Diki takes my money. Kurang lebih seperti itu aja cara pembentukan kalimat dalam bahasa Inggris penggunaan simple present tense. Gimana? Mudah bukan? mudah sekali. Cukup Easy. Oke, easy. Alright, untuk kalimat negatif yang ada kata tidak-tidaknya, teman-teman tinggal ditambahkan not aja. Tapi di sini teman-teman perlu perhatikan untuk verb yang digunakan, kita menggunakan verb 1. Jadi nggak ada pilihan lagi, verb 1 atau SES nggak ada. Ya. Pilihannya cuma satu, cuma pakai verb 1. Pilihannya nanti ada di sini. Menggunakan don't atau doesn't ya. Jadi pilihannya ada di don't dan doesn't. Menentukan don't atau doesn't dilihat dari Subjeknya. subjeknya. Kalau subjeknya I pakainya Don't. that's right. Kalau subjeknya you, kamu pakainya Don't. don't. Alright, mereka they pakainya Don't. don't. Okay, we kita pakainya Don't. don't. That's right. Kalau subjeknya she, dia perempuan doesn't. Okay, he dia laki-laki. Doesn't. Okay, kalau Doesn't. subjeknya Bro Husni. Doesn't. Kalau subjeknya sis Doesn't. Sita. Doesn't. Alright, kalau subjeknya sis Ayun, sis Virgo. Doesn't. Don't. Don't atau doesn't? Doesn't. Done. Don't. Doesn't. Oke, yang jawab don't dipasang 2000, yang jawab doesn't pasang 2000. Kita kocok. Jawaban yang benar adalah Don't. don't. That's right. Kalau subjeknya jamak, teman-teman pakai don't. Kalau subjeknya Oke. doesn't, pakai sorry. Kalau subjeknya doesn't. Kalau subjeknya singular, pakainya doesn't. Alright. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau teman-teman mau bilang mereka tidak bermain sepak bola di depan rumahmu setiap pagi karena Pak Mamat menanam pohon. Panjang ya. Kita harus menjaga. Panjang banget. They don't play soccer every morning because Mr. Mamat. Apa memang? Ayo. Apa ya? Apa memang? Lagi. Alright. Nah, jadi teman-teman benar pakainya don't ya. Anggaplah teman-teman mau bilang dia perempuan tidak bekerja, berarti She doesn't work. okay, she doesn't work. Nice. Kita tidak mengundang ibumu, berarti We don't invite Your mom. Join your mother. kita tidak mengundang ibumu, berarti We don't Invite your mother. Don't invite. Don't. Iya, we don't. kita tidak Invite. mengundang ibumu, berarti We We don't invite. invite We don't invite. Invite apa invite? We don't Invite. invite. Invite atau Invite, ya. invite? kita tidak mengundang ibumu. We don't invite your mom. Not your Mother. your We don't mom. invite your mom. Oke. invite your mom. Inviting Kita your tidak mother. mengundang ibumu itu Di- berarti durhaka. Nah, jadi Aduh. Oke, jadi we don't invite, betul. We don't invite. Anggaplah teman-teman mau bilang, dia perempuan tidak mencuci sepatunya. She doesn't Clean his your Shoes. Her shoes. her shoes. She doesn't wash her shoes. Nice. She-nya siapa? She-nya adalah sis kalian, dia nggak cuci sepatu. Orang pakai sendal. Oke, kalau teman-teman mau bilang, mereka tidak They. membeli rumahku. They don't buy my My house. Oke, saya tidak mencintai suamimu. I need I don't love you. He doesn't love Don't love your husband. Oke, ibuku tidak mencarimu.
My mom doesn't cooking you. For you. For you. Oke, my mother My doesn't look mother for you. doesn't look for you. Nah, kurang lebih My seperti mother itu aja doesn't teman-teman untuk looking for penggunaan you. kalimat negatif. Untuk kalimat tanya interrogatif, nanti teman-teman dibalik aja. Do does-nya dulu, subjek baru kata kerja. Menentukan do atau does dilihat dari subjek. Apakah kamu mencintaiku? Berarti Do you love me? lancar banget, sumpah. 100 Mbps per detik. Banget kenceng. Nggak mikir itu kalau kayak gitu. Apakah mereka pergi ke Bali? Do they Go to Bali. Do they go to Bali? Oke. Do they go to Bali? Apakah ibumu membeli rumahku? Does your mom buy my my house? Do your mother buy my house? Does your mom buy my house? Apakah Bro Diki mengambil uang kita? does Brody Take my money. Oke, take our money. Nice. Takes our money. Nah, jadi itu teman-teman untuk contoh penggunaan dari simple present yang interrogative, do atau does. Nah, tapi lagi-lagi teman-teman, bahasa Inggris kalimat hanya dapat dikatakan kalimat apabila dia punya subjek dan verb. Beda sama Indonesia ya. Kalau Indonesia kadang nggak ada kata kerja juga tetap bisa dikatakan kalimat. Contoh, anggaplah teman-teman mau bilang kamu bahasa Inggrisnya. Oke, ganteng bahasa Inggrisnya. Handsome. Thank you. Jangan terlalu semangat memujinya. Thank you. Aku nggak jawab. Iya, ya udah sih, sedih banget. Oke, teman-teman, kalau kita analisa bareng-bareng di sini you sebagai Subjek. subjek. Handsome sebagai Kata kerja. Sifat. Kata sifat. Oke, dia sebagai adjective. Adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. Nah, kalau kita lihat dari struktur pembentukan kalimat, ada subjek, ada kata sifat. Apakah ini bisa dikatakan kalimat? No. Bisa apa enggak? Kata sifat. No, tidak. Nggak tidak. bisa. Karena kenapa? Kenapa nggak bisa dikatakan kalimat? Tidak ada verb. Karena nggak Tidak ganteng. ada kata kerja. That's right. Karena tidak ada kata kerja. Makanya teman-teman, ketika terjadi kekosongan kata kerja, nanti kita pakai to be. To be yang kita gunakan ada 3. Is, am, dan are. Menentukan is, am, dan are dilihat dari subjek. Kalau subjeknya I, pakainya am. alright. Kalau subjeknya you, kamu, pakainya alright. Kalau subjeknya they, mereka, pakainya oke. Kalau subjeknya we, kita, pakainya kalau subjeknya she, dia perempuan, pakainya kalau subjeknya he, pakainya kalau subjeknya sis Anggi, pakainya kalau subjeknya Bro Yudi, pakainya kalau subjeknya my mom, pakainya oke. Kalau subjeknya your husband, pakainya kalau subjeknya my brother and my sister, pakainya that's right. Nah, my brother and sister itu jamak, jadi kita pakai are. Kurang lebih seperti itu. Karena di sini subjeknya adalah you, berarti kita pakai is atau are. Pakainya adalah are, that's right. Berarti di sini are fungsinya sebagai sebagai verb ya teman-teman. Sebagai kata kerja. Jadi ingat, kalau nggak ada kata kerja langsung aja pakai to be, is, am, are tergantung dari subjek. Anggaplah teman-teman mau bilang ibu saya adalah seorang dokter, berarti My mother is a doctor. Mother is a doctor. oke. Mereka adalah pelajar yang pintar. They are smart student. Oke, they're smart students. That's right. Anggaplah teman-teman mau bilang, ayah saya adalah seorang guru. My Teacher. Oke, my father is a teacher. Bro Diki nakal, berarti Brody is naughty. Brody is naughty. oke, Bro Diki is naughty. Anggaplah teman-teman mau bilang, sis teacher jujur.
Teacher is She is honest. Panas. Alright, Honest. I'm honest. Oke, sis teacher is honest. Nah, kurang lebih seperti ini aja teman-teman untuk penggunaan kalimat nominalnya. Untuk kalimat negatif yang ada kata tidak-tidaknya tinggal ditambahkan not aja pada to be-nya tergantung dari subjek. Misalnya teman-teman mau bilang, dia perempuan tidak di rumahku. Berarti bahasa Inggrisnya? She isn't in my house. Then is my house. Oke, she isn't in my house. That's right. isn't. Nah, jadi dia tidak di rumahku, dia di hatiku. Wah, wah, karena hatiku kontrakan. Oke. It's not. Berarti teman-teman mau bilang, mereka tidak di sana, bahasa Inggrisnya? They don't They here. are not. They are not there. Oke. They are not there. That's right. Anggaplah teman-teman mau bilang, si Salma tidak Si sama izin. Halo, bro. Iya. Sorry ketiduran teman-teman, sorry. Laya Si turun. si Salma tidak di sini berarti Si sama isn't here. si Salma isn't here. That's right. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggunaannya. Contoh terakhir, teman-teman mau bilang, dia laki-laki tidak belajar bahasa Inggris. Jadinya He isn't Study English. He isn't Study English. He doesn't study English. He doesn't. He doesn't learn English. He Oke, doesn't teman-teman, learn pada English. kalimat tadi, dia perempuan, sorry, dia laki-laki tidak belajar bahasa Inggris, ada kata kerja atau tidak? Ada. Karena ada kata kerja kita pakai rumus verbal apa nominal? Verbal. Verbal. Berarti harusnya dia tidak belajar, jadinya He doesn't study English. Doesn't English study. misalnya teman-teman mau bilang, dia tidak belajar dari pengalamannya. He doesn't doesn't learn from his experience. Experience. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penggunaannya. Ingat kalau mau mentranslate identify dulu, ini ada kata kerja atau tidak gitu ya. Selanjutnya teman-teman mau bilang, apakah dia perempuan cantik berarti? Does Does she she beautiful? Is Does she beautiful? beautiful. Oke. Pakainya does she beautiful? atau is she? Is Is she? Is she? That's right. Is Karena she? nggak ada kata kerja, teman-teman pakai Ah ya, ISMR is ya. she? Kalimat Is she interrogatif beautiful? kita pakai ISMR. Apakah mereka di sana berarti? are are they there? Are they? Are they at the Are they there? Nah, Are they they there? Oh, are Oke. they there? Apakah dia laki-laki jujur? Is Is she polite? Is she she honest? Oke, is he honest? Nice. Honest. Apakah Bro Diki Honest. ganteng? Is Brody handsome? Is Brody handsome? Malah dijawab iya katanya. Iya katanya Bro Diki. Is Bro Diki handsome? Nah, kurang lebih seperti itu aja ya teman-teman. Apakah mereka memakan makananku? Are they My eating. Do they eat My food. my food? Are they Verbal apa non verbal? Apakah mereka memakan makananku? Are they Do they eat? Do they eat my food? Nah, kalimat tadi ada kata kerja atau tidak? Ada. makan? Mana kata kerjanya? makan? Makan. Karena ada kata kerja pakai verbal apa nominal? Verbal. Berarti apakah mereka makan makananku jadinya? Do they eat my My food.
Eat They my food. Nah, eat my food. do they Do eat they my eat my food? That's right. Kurang lebih seperti itu aja, teman-teman, untuk penggunaan kalimat dalam present simple tense. Sampai sini, gimana? Mudah, Pak. Mudah bukan? Mudah. Bukan. have to practice again? Oke, nanti teman-teman untuk prakteknya banyak-banyak. Bro, Boleh, mau Bro tanya, Husni bro. pertanyaannya, boleh. Bro Husni dulu, baru Bro Diki ya. Ya, perbedaan penggunaan objek sama komplement. Oke, kalau komplimen teman-teman, komplimen itu pertanyaan bagus ya ini. Objek itu teman-teman selalu setelah kata kerja. Nah, jadi kalau setelah kata kerja itu harus ada objeknya. Enggak harus sih. Sebenarnya syarat terbentuknya kalimat harus ada subjek dan verb aja. Kalaupun ada objek, ya nggak apa-apa gitu. Nah, kalau objek itu apa teman-teman? Objek itu adalah yang dikenai oleh kata kerja. Jadi objek itu muncul kalau ada kata kerjanya. Sementara kalau nggak ada kata kerja itu nanti jadinya komplement. Komplement itu apa? Komplement ini disebut complement of subject. Nah, jadi kembali ke subjeknya nanti. Nah, complement of subject itu kembali ke subjeknya. Nah, subjeknya siapa? Tergantung dari subjeknya. Misalnya, he is angry. He is angry. Nah, siapa yang marah di sini? Dia. Marahnya he. Nah, jadi kembali ke subjeknya. Makanya disebut complement. Complement of subject itu bentuknya macam-macam. Bisa adjective, bisa noun, bisa kata keterangan. Itu nanti teman-teman pelajari detailnya di bulan kedua ya. Makanya ambillah kelas speaking partner. Harga murah tidak bikin buntung. Oke, Bro Diki, boleh pertanyaannya? Cara pronunciation yang is not yang disingkat gimana? Oh, bisa pakai isn't, pakai z. Isn't. Isn't gitu. Right. Isn't. Yeah. He Aren't. aren't, Doesn't. doesn't. That's right. Don't. Don't. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Gak ada. Kalau nggak ada, kita bakal masuk ke breakout room, teman-teman. Untuk breakout room kedua, teman-teman bakal diminta untuk bercerita keseharian teman-teman. Mulai dari bangun pagi sampai mau tidur lagi, ngapain-ngapain aja bisa diceritakan ya, teman-teman. Kemudian nanti, sebelum teman-teman bercerita, mulai dari perkenalan singkat. Singkat saja, teman-teman sebut nama, panggilan, dan asal, baru bercerita gitu ya. Misalnya, hello guys, my name is Reski Aldino. People call me Jungkook. Enggak terima. Oh, oke. Ya udah Taehyung deh. People call me Taehyung. In this opportunity, I want to tell you about my daily activity. In the morning, I always wake up at 4 o'clock. After that, I will immediately go to take a bath. Mostly, it will take around an hour to take a bath for me because I really concerned about sanitation. Karena ngerasa kebersihan itu, jadi saya mandinya biasanya 1 jam. Pakai kembang kayak gitu. Terus warna-warni kembangnya. Di sungai mandinya, sungai Gangga. Sungai. Pantas kemarin latarnya nyi Blorong. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Teman-teman ceritakan ngapain-ngapainnya sampai mau tidur, ngapain-ngapain. Penerapan jamnya juga mungkin bisa disebutkan ketika menyebutkan aktivitasnya ya. Kemarin kita belajar tentang jam, disebutkan aktivitasnya juga boleh. Jamnya. Oke, itu aja teman-teman untuk penyampaian singkatnya. Ingat, mulai dari perkenalan singkat cukup nama, panggilan, dan asal aja. Hobi nggak usah, pekerjaan nggak usah. Nomor SKCK nggak perlu. Jumlah saldo di ATM nggak perlu. Jadi langsung aja nama, panggilan, asal, kemudian ceritakan. Oke, silakan teman-teman bergabung dan ingat mulai dari siapa aja boleh, terserah, nggak harus nunggu saya ya. Teman-teman nanti mulai inisiasi boleh dari siapa aja, mana saja. Oke guys, have a nice practice. Nyalakan kamera, yang gak nyalain kamera saya kick keluar angkasa. Bye-bye. Silakan bergabung semuanya. Bergabung. Aduh, mana ini? One person. Ada yang beda
Yang bosan. Kalau teman-teman masih bisa dengar suara saya, berarti belum masuk ke breakout room ya. Ada yang masih bisa dengar suara saya? Halo si Salma, kenapa belum masuk si Salma? Keluar lagi, Kak. What happened Ainaon? Kok bisa keluar lagi? Nggak tahu, Jaringannya tiba-tiba aman? aman. Oke, kalau gitu coba masuk lagi ya. Silakan si Salma, si Salma, si Salma. Mana namanya si Salma? Si Salma. Oh ini, silakan bergabung lagi si Salma di grup 5. Okay, all right. So welcome guys back to the main session. For tonight's session, we've just done talking about our daily activity. Dan tadi teman-teman setelah saya keliling-keliling, ternyata teman-teman ini orangnya produktif banget ya. Bangun pagi jam 5 langsung berolahraga, membersihkan tempat tidur, terus langsung masak buat makan gitu ya. Produktif banget ya. Cewek-cewek sih, Ya, gitu. bro. Meditasi, waduh. Apa iya seproduktif itu? Itu beneran. Ya harus. Enggak dong. Pencitraan. Tapi yang kasihan si Strivani tadi mau cerita bingung mau cerita apa, katanya Bingung. nganggur. Sedih banget. Mau nyerita apa? Tiap hari apply kerja doang. Saya nggak apa-apa, sister, nggak apa-apa. Kasihan. Oke, tetaplah bernafas ya. Oke, itu dia teman-teman untuk topik kita yang udah kita bahas untuk hari ini. Jadi teman-teman, kita untuk Sabtu Minggu libur dulu. Kita ketemu lagi hari Senin. Dan untuk topik hari Senin bakal saya sampaikan di hari Minggu ya. Teman-teman bisa siapkan. Jadi enjoy your weekend. Tapi teman-teman, walaupun kita libur, teman-teman jangan berhenti latihan ya. Teman-teman nanti bisa latihan menggunakan salah satu fasilitas yang teman-teman kita fasilitasi. Ada yang udah pernah join Discord Speaking Partner? Nggak bisa. Belum bisa masuk, bro. Ah, serius? Iya. Udah Teman-teman nyoba bisa tadi, bro. bisa masuk ya lewat ininya Discordnya. Ini. Bisa di-scan dari sini, teman-teman. Nah, nanti join. Sebenarnya ada di modul halaman 56 kalau nggak salah katanya. Itu ada ininya, teman-teman bisa join lewat situ. Atau nanti dikirimkan link. Ada yang udah join belum dari Discordnya? Wait, I'm still loading of the Discord. Nah, teman-teman nanti bisa download dulu. Tapi udah punya semua kan aplikasinya? Udah. Udah, oke. Udah Nah, jadi install tadi. oke, udah bikin akun? Udah. Udah ya? Udah. Alright. Nah, jadi kalau udah bikin akun, tinggal login aja, terus masuk melalui link. Nanti teman-teman bakal ketemu sama partner-partner dari speaking partner lainnya di Discord untuk praktek bareng. Jadi teman-teman gak gabut-gabut banget lah ya Sabtu Minggu, entah itu teman-teman lagi nongkrong di cafe, terus pengen latihan bahasa Inggrisnya sambil nongkrong sambil bahasa Inggris, bisa teman-teman
sambil mesan kopi, terus gabung di Discord ngobrol-ngobrol dalam bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman tetap praktek ya, walaupun libur Sabtu Minggu, gunakan untuk praktek. Iya, Bro Evan. Brody, ini the invite link is expired. Oh, the link invitation is expired. Expire Yes. ya? Mana HP saya? Waduh. Mana ya HP saya? Coba saya cek dulu linknya. Itu di share ke grup aja kali. Iya, Bisa. nanti saya share ke grup. Tapi HP saya mana ya? Nggak punya HP sih, adanya iPhone doang. Waduh, pedih banget nanti azabnya ya. Cuma bercanda ya Allah. Oke, jadi teman-teman nanti untuk linknya saya coba kirimkan lagi ya. Teman-teman nanti bisa join di sana. Nantilah saya kirimkan. Oke, kalau gitu teman-teman untuk hari ini, thank you so much for today's participation. Tetap latihan. Kita ketemu lagi hari Senin. Kita tutup untuk hari ini dan jangan lupa fotonya nanti dikirim ke grup. Saya bilang speaking partner, teman-teman bilang we are the best partner. Ya, Bro Gani, what is it? Sorry. About the group, there is any topic for to discuss or like what about the group? Oke, for tonight no. Untuk malam ini teman-teman istirahat aja langsung ya. Untuk kalau pengen latihan nanti teman-teman latihannya di Discord aja. Biasanya untuk di Discord nanti latihannya tergantung sih ngalur ngidul aja obrolannya. Tapi ngomong bahasa Inggris pastinya. Oke? Oh, oke. Thank you for information. Oke, kalau gitu saya bilang speaking partner, teman-teman bilang we are the best partner. The last I say speaking partner. We are the best partner. Bye-bye, see you guys again. Bye. Bye. Great weekend, Good guys. night. Selamat berakhir pekan semuanya. Tomorrow. Bye, bro. Bye. See you next time. See you on Monday. See you on Monday. See you on Monday. Bye. Tapi si Strifani semuanya weekend sih katanya. Iya, nggak ada hari kerja. Sedih banget. Pas lagi Enak cerita banget. masuk lagi. Oke, saya tutup guys. Bye-bye semuanya. Okay, bye. Have a nice weekend. Bye.